Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah horor mistis penuh pelajaran tentang seorang pemilik pabrik tempe yang nekat mencari jalan pintas lewat pesugihan Gunung Kemukus. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis ya. Suara jangkrik bersahutan dari sawah di belakang rumah, mengiringi malam yang terasa lebih panjang dari biasanya. Di sudut halaman berdiri sebuah bangunan sederhana berdinding bata merah, atapnya sebagian telah berlumut. Itulah pabrik tempe milik Sutrisno, yang dulu pernah menjadi kebanggaannya. Kini, pabrik itu bagai jasad hidup, mesin giling berkarat, drum perendaman kedelai kosong, dan aroma kedelai basi menyelimuti udara. Sutrisno duduk di bangku kayu tua, menatap kosong ke arah tungku yang padam. Tubuhnya yang kurus tampak membungkuk, matanya cekung, dan wajahnya tidak bercukur sejak beberapa hari. Di atas meja tergeletak tumpukan kwitansi dan buku catatan keuangan. Angkanya merah semua. "Pak, makan dulu." Suara lembut itu datang dari Rina, istrinya, yang membawa sepiring nasi hangat dan sayur bening. Rina, dengan kain jarik yang dililit seadanya, berusaha tersenyum walau wajahnya juga tampak letih. "Nanti aja, Bu." "Gak doyan." Suara Sutrisno berat, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Rina duduk di sebelahnya, menatap suaminya dengan cemas. "Sampean jangan nyerah, Pak. Gusti Allah pasti bukakan jalan. Kita udah berusaha, tinggal sabar." Sutrisno hanya menghela napas. Kata-kata istrinya terasa hampa, bukan karena ia tak percaya Tuhan, tapi karena realitas begitu keras. Harga kedelai impor meroket, utang menumpuk, dan 2 bulan terakhir mereka tidak sanggup menggaji pekerja. Pabrik yang dulu mempekerjakan 5 orang kini hanya mereka berdua yang mengurus. Bahkan anak sematawayang mereka, Andi, kadang ikut membantu. "Kalau minggu depan gak bisa bayar cicilan, rumah ini juga bakal disita," gumam Sutrisno lirih. Rina meraih tangan suaminya. "Kita bisa jual perhiasan kawin dulu, Pak. Saya gak apa-apa. Yang penting sampean jangan sakit mikirin semua ini." Sutrisno menoleh, menatap wajah istrinya. Perempuan itu masih sama seperti dulu, sabar, penuh kasih, dan setia. Hatinya perih melihat Rina yang selalu menenangkan, padahal ia sendiri ketakutan. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Dari kejauhan, suara motor tua terdengar melewati jalan desa yang sepi. Lampu-lampu rumah tetangga sudah banyak yang padam. Desa itu memang tenang, tapi malam ini terasa seperti keheningan yang menekan dada. Sutrisno bangkit, berjalan ke pintu pabrik, dan menatap keluar. Angin malam membawa aroma tanah basah dan sedikit bau kemenyan samar dari arah desa tetangga. Ada yang sedang mengadakan selamatan. Dia teringat masa-masa pabrik tempe itu ramai. Suara tawa pekerja, aroma kedelai yang baru dikupas, dan deretan keranjang tempe yang siap dijual. Semua itu kini tinggal kenangan. "Pak," Rina memanggil pelan. "Masuk aja, udah malam. Nanti masuk angin." Sutrisno mengangguk, tapi langkahnya berat. Dalam hati, ia tahu doa dan usaha mereka tak cukup untuk melawan situasi. Ada bisikan kecil dalam pikirannya, suara samar yang muncul entah dari mana. Kalau ingin bangkit, ada jalan lain. Ia menggeleng keras, mencoba menepis pikiran itu. Namun, suara itu kembali datang, lebih jelas, seolah berbisik di telinganya. "Gunung Kemukus, datanglah ke sana." Sutrisno meremas kepalanya. Ia belum paham arti suara itu, tapi malam ini hawa desa terasa berbeda, seakan ada sesuatu yang memperhatikannya dari kegelapan. Matahari baru saja tenggelam di balik bukit. Suara adzan Isya menggema dari surau kecil di ujung gang, namun Sutrisno hanya duduk di kursi bambu depan rumah. Matanya menatap kosong jalanan desa yang sepi. Di tangannya ada secari kertas berisi ultimatum dari pihak bank. Jika dalam 2 minggu tidak ada pembayaran, rumah dan pabrik akan disita. Andi berlari kecil di halaman dengan bola plastiknya, namun keceriaan anak itu justru menambah sesak dada Sutrisno. Ia merasa gagal memberi masa depan untuk putranya. "Pak, jangan dipikirin terus. Kita masih bisa usaha," kata Rina lembut sambil menyiapkan teh panas. Sutrisno hanya mengangguk pelan. "Usaha apa lagi, Bu? Orang-orang gak mau beli tempe lagi. Pasar diambil pabrik besar." Rina terdiam. Kata-kata suaminya benar. Sejak harga kedelai melambung, biaya produksi tempe kecil-kecilan mereka tak lagi bersaing. Warga desa lebih memilih tempe murah buatan pabrik besar di kota. Malam semakin larut. Sutrisno memutuskan pergi ke warung kopi di dekat jalan raya, mencari sedikit pelarian. Lampu petromax warung itu memantulkan cahaya kekuningan,
memperlihatkan meja-meja kayu yang dipenuhi pria desa. Di sudut warung, seorang pria parubaya dengan pakaian rapi duduk sambil mengisap rokok kretek. Sutrisno mengenalnya, Joyo, teman masa kecilnya. Dulu Joyo hidup miskin, tapi kini penampilannya necis, dengan motor metik baru terparkir di depan warung. "Loh, Tris. Kowe saiki piye kabar?" sapa Joyo ramah. Sutrisno tersenyum hambar. Mereka berbincang sebentar, lalu Sutrisno tanpa sadar mencurahkan isi hatinya. Ia bercerita soal hutang, pabrik yang hampir tutup, dan Rina yang terus menguatkannya meski mereka makan seadanya. Joyo mendengarkan sambil tersenyum tipis. "Aku ngerti rasane, Tris. Aku dulu yo sengsara. Tapi saiki Gusti maringi dalan, asal wani." "Apa maksudmu?" Sutrisno menatapnya curiga. Joyo mendekat, suaranya dipelankan. "Gunung Kemukus. Kowe ngerti tuh?" Sutrisno mengernyit. Nama itu membuat bulu kuduknya meremang. Joyo menepuk bahu temannya. "Kalau nekat, rejeki bakal ngalir kaya banyu. Tapi ya, ono regane, Tris." Sutrisno tak menjawab. Kata-kata Joyo terngiang-ngiang di telinganya sepanjang perjalanan pulang. Malam itu, jalan desa terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah bayangan pepohonan berbisik, ada harga untuk semua yang kau inginkan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti waktu enggan bergerak. Sutrisno menghabiskan pagi dengan menjemur tempe yang semakin sedikit produksinya. Udara panas membuat keringatnya mengucur, tapi pikiran dingin, beku oleh rasa putus asa. Kata-kata Joyo di warung kopi terus terngiang di kepalanya, mengusik hatinya yang lelah. Rejeki bakal ngalir kaya banyu, asal wani. Malam itu, saat Rina dan Andi sudah tidur, Sutrisno duduk di ruang tamu, menatap lampu minyak yang berayun karena angin malam. Ia membuka ponsel bututnya, mencoba mencari informasi tentang Gunung Kemukus. Artikel-artikel yang ia baca membuatnya merinding. Kisah makam Pangeran Samudro, legenda hubungan terlarang, dan ritual yang konon bisa memberi kekayaan. Di salah satu artikel, tertulis peringatan, pesugihan Gunung Kemukus selalu menuntut tumbal, dan yang dipilih adalah orang terdekat yang paling dicintai. Mereka akan dijemput tanpa jejak. Sutrisno menutup ponsel, napasnya terasa berat, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Dari balik jendela, suara anjing melolong panjang, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba tidur, tapi mimpi buruk menghampirinya. Dalam mimpinya, Sutrisno berdiri di kaki sebuah bukit berkabut. Bau kemenyan pekat menusuk hidung. Di kejauhan terdengar suara gamelan lirih, seperti dari dunia lain. Sosok bayangan tinggi besar berdiri di puncak bukit, mengulurkan tangan ke arahnya. Suara berat berbisik, "Datanglah, bawa persembahanmu, dan semua akan kembali seperti dulu." Sutrisno terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdegup kencang, tapi anehnya ia merasa dorongan kuat untuk pergi ke Gunung Kemukus. Seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan undangan besoknya. Di pasar, ia kembali bertemu Joyo. Temannya itu menyeringai seperti tahu isi pikirannya. "Kalau kowe tenan pengen bangkit, aku bisa ngantar." Malam Jumat Kliwon minggu depan pas waktu nih. Sutrisno menatap Joyo lama, lalu mengangguk pelan. Ia tidak menjawab, tapi hatinya sudah goyah. Malam itu, suara gamelan samar seperti kembali terdengar di telinganya. Di rumah, Rina yang sedang menidurkan Andi merasa ada sesuatu yang berubah dari suaminya. Tatapan mata Sutrisno bukan lagi seperti dulu. Ada sesuatu yang gelap, yang tak bisa ia mengerti. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit gelap tanpa bulan, hanya cahaya lampu motor tua Sutrisno yang memecah pekatnya jalan desa. Angin malam menusuk tulang, membuatnya menggigil meski jaket lusuh melekat di tubuh. Sepanjang perjalanan, bayangan pepohonan pinggir jalan seperti sosok-sosok tinggi yang mengawasinya. Setelah 1 jam perjalanan, ia tiba di kaki Gunung Kemukus. Di sana, suasananya jauh berbeda dari desa. Kabut tebal turun, aroma kemenyan dan dupa menyeruak dari berbagai sudut. Lampu-lampu temara menghiasi jalan setapak menuju puncak. Beberapa orang terlihat mondar-mandir, sebagian dengan wajah tertutup, seolah tak ingin dikenali. Joyo sudah menunggu di dekat gerbang kecil. "Kowe tenan wani, Tris?" tanyanya dengan suara pelan. Sutrisno hanya mengangguk. Mereka lalu berjalan mendaki jalan berbatu, langkah kaki terdengar jelas di tengah heningnya malam. Di puncak bukit, mereka sampai di depan sebuah pendopo tua. Lilin-lilin menyala di sudut ruangan,
bayangan apinya menari di dinding kayu. Seorang pria tua berjubah hitam duduk bersila di tengah pendopo. Matanya merah, wajahnya pucat, dan di depannya terhampar sesajen, ayam cemani, bunga 7 rupa, serta kendi berisi darah. Sampean Sutrisno, suara pria itu berat dan dingin. Sutrisno mengangguk kaku. Pria tua itu tersenyum tipis. Aku ngerti kowe. Usahamu sekarat. Utangmu numpuk. Kowe pengen kabeh balik kaya biyen, tuh? Sutrisno menelan ludah, lalu menjawab pelan, inggih, aku pengen sukses maneh. Ora pengen anakku keluwen. Dukun itu mengangguk. Bisa. Tapi kudu ono tumbal, sing paling kowe tresnani. Nyawane bakal dijupuk roh penjaga Gunung Kemukus. Kowe ora perlu mateni dewe. Cukup setuju. Dingin menjalari tubuh Sutrisno. Ia memejamkan mata, teringat wajah Rina yang selalu sabar. Tapi suara-suara di kepalanya berbisik, kalau tidak, kau akan kehilangan segalanya. Dengan tangan gemetar, Sutrisno mengangguk. Aku setuju. Dukun itu tertawa lirih. Ia mengambil sehelai rambut Rina yang diam-diam di bawah Sutrisno, meletakkannya di atas sesajen, lalu menyalakan dupa. Api lilin bergetar meski tak ada angin. Suara gamelan samar terdengar entah dari mana, mulai malam ini, rezekimu lancar. Tapi siap no hatimu, roh bakal teka anjuk tumbalmu. Sutrisno merinding. Ia pulang dengan hati berat, membawa janji kekayaan dan bayangan gelap yang menunggunya di rumah. Beberapa hari setelah Sutrisno pulang dari Gunung Kemukus, suasana rumah terasa berbeda. Udara di dalam rumah selalu dingin meski siang hari terik. Lampu sering berkelip, dan suara langkah kaki samar terdengar di lorong-lorong malam. Rina mulai sering sakit kepala, tubuhnya lemas, dan wajahnya pucat. Pak, entah kenapa aku rasanya gak enak terus, katanya suatu sore sambil duduk di kursi ruang tamu. Sutrisno hanya diam, memandang istrinya dengan hati campur aduk. Rasa cinta bercampur rasa bersalah yang menghantui malam itu. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Hujan gerimis turun, menimpa genteng dengan suara monoton. Sutrisno berbaring di samping Rina, tapi matanya sulit terpejam. Di dalam hatinya ada ketakutan yang tidak ia pahami, seolah ia sedang menunggu sesuatu. Tepat tengah malam, Rina terbangun dengan napas tersengal. Tangannya mencengkeram selimut, matanya terbelalak, tubuhnya gemetar hebat. Pak, tolong. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Sutrisno panik. Rin? Kowe kenapa, Rin? Ia mencoba memeluknya, namun tiba-tiba tubuh Rina terangkat sedikit, seperti ada yang menariknya dari belakang. Mata Rina membesar ketakutan. Ada yang nyeret aku, bisiknya. Sutrisno panik. Rin? Kowe kenapa, Rin? Ia mencoba memeluknya, namun tiba-tiba tubuh Rina terangkat sedikit, seperti ada yang menariknya dari belakang. Mata Rina membesar ketakutan. Ada yang nyeret aku, bisiknya. Sutrisno menoleh ke punggung istrinya dan terkejut. Di sana, samar terlihat bekas cakaran panjang, 3 garis merah yang dalam, seolah dicakar makhluk besar. Tapi tak ada siapa-siapa di kamar itu selain mereka. Rina menjerit pendek, lalu tubuhnya terkulai lemas. Sutrisno mengguncangnya, tapi napasnya sudah berhenti. Mata Rina terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit. Andi. Sutrisno berteriak memanggil anaknya. Bocah itu berlari dari kamar sebelah dan menangis histeris melihat ibunya tak bernyawa. Warga berdatangan setelah mendengar teriakan. Mereka mengira Rina meninggal mendadak karena sakit. Tidak ada satupun yang memperhatikan 3 garis merah di punggungnya. Sutrisno sudah menutupinya dengan kain jarik. Malam itu, rumah Sutrisno dipenuhi isak tangis dan doa. Tapi di sudut ruangan, Sutrisno duduk termangu, hatinya seperti ditindih batu besar. Suara samar terdengar di telinganya, suara berat yang ia dengar di Gunung Kemukus, tumbalmu sudah dijemput. Bersiaplah menerima rezekimu. Dan di luar rumah, hujan gerimis tak kunjung reda. Beberapa minggu setelah kematian Rina, hidup Sutrisno berubah drastis. Uang datang seakan tanpa henti. Seorang distributor besar tiba-tiba menawarkan kontrak kerjasama, memborong tempe produksinya dengan harga tinggi. Bank yang dulu mengancam penyitaan malah memberi pinjaman tambahan. Pabrik yang sepi kembali ramai, pekerja berdatangan. Sutrisno bahkan membeli mesin penggiling baru dan memperluas gudang produksi. Namun di balik kesuksesan itu, rumahnya terasa sunyi dan asing. Andi lebih banyak diam,
Wajahnya pucat, dan sering menatap ke arah jendela seolah ada yang mengawasinya. Sutrisno mencoba menghiburnya dengan mainan baru, tapi bocah itu tetap murung, "Pak, Ibu sering datang," kata Andi lirih suatu malam. Sutrisno tersentak. "Datang? Maksudmu apa, nak?" Andi menunjuk ke pojok kamar. Ibu berdiri di situ. Rambutnya panjang, bajunya basah. Dia nangis. Sutrisno merinding. Sejak malam itu, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Saat tengah malam, ketika sedang menghitung uang hasil penjualan, terdengar suara langkah kaki dari kamar Rina. Pintu kamar itu selalu tertutup rapat, tapi aroma bunga melati bercampur bau kemenyan sering keluar dari sana. Tidurnya pun tak pernah nyenyak. Dalam mimpi, Rina menatapnya dengan mata penuh luka. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti ingin berkata sesuatu. Terkadang, Sutrisno bangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan mendapati sehelai kain jarik Rina terlipat di atas meja, padahal ia yakin sudah menyimpannya di lemari. Kesuksesan yang datang begitu cepat mulai terasa seperti kutukan. Sutrisno jarang pulang, lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik, seolah menghindari rumah. Tapi di pabrik pun ia tidak tenang. Pernah suatu malam, ketika sedang mengawasi pekerja, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung gudang. Saat ia mendekat, sosok itu menghilang, meninggalkan aroma bunga yang menusuk hidung. Sutrisno mulai paranoid. Ia tidak lagi tersenyum, matanya cekung meski kekayaannya melimpah. Orang-orang desa berbisik tentang perubahan dirinya, tapi ia tidak peduli. Di balik semua harta, ada suara-suara yang terus mengingatkan, "Kau sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan kembali." Malam itu hujan turun deras. Angin berdesir lewat celah-celah pintu pabrik tempe yang kini tampak megah dengan mesin-mesin baru. Sutrisno duduk di kursi kantornya, menatap setumpuk uang di meja. Namun, wajahnya pucat pasi, matanya cekung. Seperti orang yang tak tidur bermalam-malam, suara gamelan lirih terdengar entah dari mana, diikuti aroma kemenyan pekat yang memenuhi ruangan. Sutrisno berdiri tergesa, mencari sumber suara itu, tapi pabrik kosong. Para pekerja sudah pulang sejak sore. "Rina?" Suaranya bergetar di ujung lorong pabrik, samar-samar terlihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan jarik basah. Wajahnya pucat, matanya hitam kelam. "Itu Rina, istrinya." Sutrisno terpaku. "Rina, aku ora pengen iki semua kelakon," katanya terisak. Sosok itu tak menjawab, hanya melangkah perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air di lantai semen. Tiba-tiba suara berat dari arah gelap terdengar, suara yang pernah ia dengar di Gunung Kemukus. "Tumbalmu lunas, tapi kekayaan butuh darah baru." "Anakmu?" Sutrisno terperanjat. Ora anakku." "Cukup Rina, cukup." Ia memegangi kepalanya, menjerit histeris. Sosok Rina semakin dekat, tangannya terulur, kuku-kukunya panjang dan hitam. Lampu pabrik berkelip-kelip, mesin-mesin berderit sendiri seperti hidup. Sutrisno berlari ke gudang, namun sosok Rina itu mengangkat tubuh Sutrisno lalu mencekik lehernya. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" teriaknya. Namun, sosok Rina tetap mencekiknya lalu mencakar punggung Sutrisno hingga meninggal dunia. Esok paginya, warga menemukan jasad Sutrisno di pabrik tempe itu, namun tak ada yang tahu mengapa Sutrisno mati mendadak. Andi, bocah kecil itu, kini yatim piatu. Ia diasuh oleh keluarga Rina. Pabrik tempe ditutup, dan orang-orang desa mulai menghindari bangunan itu. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa keserakahan dan keputusasaan dapat menjerumuskan manusia ke jalan gelap yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Sutrisno memilih pesugihan demi kekayaan cepat tanpa memikirkan akibatnya, hingga harus kehilangan orang yang paling dicintainya dan hidupnya sendiri. Kisah ini mengingatkan bahwa setiap keputusan memiliki harga, dan tidak ada jalan pintas untuk meraih rezeki yang berkah selain usaha, kesabaran, dan doa yang tulus. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.